Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Made Merah Karliana Putri dengan NIM 211704128. Di video kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi mata kuliah Etika Bisnis Profesi yang diampu oleh Ibu Made Putri Aryasih, SSI, MM. Dalam bisnis, etika sangat penting. Dengan etika yang baik, kita akan menemukan definisi sukses yang baik. Etika bisnis adalah cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan orang, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan dalam membangun hubungan yang sehat dengan pelanggan, mitra kerja, dan masyarakat. Ada banyak sekali contoh etika bisnis. Misalnya, bertindak jujur karena kejujuran adalah modal utama dalam berbisnis. Anti korupsi, memiliki integritas dalam mengambil keputusan, dan pastikan setiap keputusan yang diambil berdasarkan prinsip, etika, dan moral yang kamu pegang. Tidak hanya itu, bersikap baik, menghormati informasi pelanggan, bertutur kata ramah, tepat waktu, serta bertanggung jawab juga merupakan contoh etika bisnis. Selain perilaku beretika, terdapat juga perilaku tidak etis. Jadi, yang dimaksud dengan perilaku tidak etis ini yaitu melakukan hal yang merugikan seseorang. Contohnya saja, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, diskriminasi, bullying, pelanggaran privasi, mementingkan keuntungan sendiri, memfitnah, lari dari tanggung jawab, serta tidak bersikap jujur. Di dalam etika bisnis terdapat 4 teori, yaitu teori utilitarianisme, adalah suatu teori segi etika formatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Kemudian yang kedua yaitu ada teori deontologi, adalah suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Maka bersikap adil adalah tindakan yang baik dan sudah kewajiban untuk bertindak demikian. Kemudian yang ketiga yaitu ada teori hak, adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Kemudian yang keempat yaitu teori keutamaan. Dalam teori keutamaan, individu atau organisasi dituntut untuk berusaha mencapai keutamaan dalam diri mereka melalui prinsip-prinsip moral dan karakter yang baik. Keutamaan ini termasuk kebajikan seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan belas kasihan. Nilai etika ini adalah keyakinan dan pemikiran yang kita pelajari yang merupakan warisan sejak usia dini yang kita dapatkan dari orang tua serta lingkungan sekitar. Misalnya saja 3 nilai penting kehidupan sosial manusia yaitu toleransi, empati, dan sikap positif. Toleransi sendiri pada dasarnya merupakan gambaran mengenai sikap yang cenderung menghormati kebiasaan orang lain. Contohnya yaitu dengan menerima setiap perbedaan serta tidak melakukan diskriminasi. Empati adalah sikap dalam memahami perasaan orang lain dan turut serta untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Contohnya, ketika seseorang berduka cita, kita turut memberikan ucapan berduka dan ikut bersedih, lalu kemudian bersimpati membantunya agar tidak bersedih terlarut-larut. Kemudian sikap positif adalah sikap yang menunjukkan optimisme dan harapan yang baik dalam menghadapi situasi apapun. Contohnya yaitu disiplin, memiliki solidaritas tinggi, kreatif, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya, etika terus berubah sesuai perkembangan zaman. Ini bisa dilihat dari sudah adanya etika pada zaman prasejarah hingga istilah kata etika bisnis yang pertama kali muncul yaitu di Amerika Serikat di tahun 1970-an dan cepat sekali menyebar ke belahan dunia lain. Karena etika bersikap dinamis yang sifatnya subjektif dan relatif, maka etika dapat berubah cepat karena terus adanya interaksi dengan kondisi dan lingkungan. Perbedaan teori dalam etika bisnis dapat dilihat dari secara normatif. Etika bisnis adalah suatu ajaran yang untuk membedakan antara salah dan benar. Hal tersebut dapat memberikan pertimbangan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Berbeda dengan metaetika yang merupakan pandangan dalam mempelajari tentang asumsi maupun yang berhubungan dengan benar atau tidaknya ilmu etika itu sendiri. Sedangkan etika deskriptif lebih menjelaskan perbuatan manusia melalui sesuatu yang sedang dilakukan dan terwujud dalam bentuk tindakan. Bedanya dengan etika normatif, deskriptif lebih mengarah kepada tindakan yang sedang terjadi, sedangkan normatif yang seharusnya terjadi.
Tak hanya bisnis nasional, bisnis internasional juga sangat membutuhkan etika. Tujuannya yaitu agar menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan, serta melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun norma moral umum pada taraf internasional yaitu dapat menyesuaikan diri, rigorisme moral yaitu mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negerinya sendiri, serta imoralisme naif yaitu hanya memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara internasional. Nah, dalam etika bisnis terdapat 4 sumber, yaitu agama, bersumber dari ajaran agama, mengandung prinsip yang berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran didasarkan pada nilai kebenaran agama. Kemudian yang kedua itu filosofi, bersumber dari ajaran-ajaran yang diwariskan. Etika filosofi lahir dari kegiatan berpikir yang dilakukan oleh setiap individu, di mana filosofi merupakan pengetahuan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Jadi inti dari filosofi yaitu ilmu logika. Kemudian yang ketiga yaitu budaya, yaitu etika yang mempunyai nilai kebenaran yang harus selalu disesuaikan dengan kebudayaan, mempunyai standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan budaya yang berlaku di daerah yang kita tinggali, serta kehidupan sosial yang kita jalani. Kemudian yang terakhir yaitu hukum, bersumber dari aturan atau hukum yang tertulis yang dijadikan acuan untuk menegakkan keadilan. Hukum dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi, keempat sumber inilah yang menjadi alasan mengapa etika tidak memiliki standar yang serupa di seluruh dunia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.